Saya Davi dari saungseo.com. Kali ini, saya akan coba bahas sedikit ya tentang, eee, masih tentang research keyword, karena kemarin ada beberapa member yang request untuk saya, jelaskan atau buka ya, bagaimana cara saya melakukan research keyword di service atau jasa yang saya buka di forum AdSense ID dan juga di blog. Untuk service di sini sebenarnya, sangat simpel ya, karena, di sini saya murni semuanya menggunakan tools. Jadi untuk sistemnya seperti ini ya, untuk research keyword seperti ini. Yang pertama, ini akan prosesnya adalah, scraping. Scraping di sini, ini biasanya saya menggunakan software Microniche Finder, bisa ditambah juga dengan Longtail Pro. Atau juga ini menggunakan Google Keyword Planner, karena semua datanya ini pasti menuju ke Google Planner. Scraping yang kedua ini saya menggunakan SEMrush. Ini khusus untuk market US. Jadi proses yang sebenarnya yang intinya adalah di bagian ini, itu adalah scraping dari keywordnya. Kemudian yang kedua adalah kita akan melakukan yang namanya analisa keyword. Untuk analisa keyword di sini saya menggunakan 3 tools. Yang pertama adalah Market Samurai, kemudian Microniche Finder, dan juga Longtail Pro Platinum. Jadi simpel, prosesnya hanya seperti ini aja. Jadi prosesnya hanya seperti ini, scraping dan analisa keyword. Tidak ada yang spesial di sini ya, karena memang ini teknik research keyword dasar. Namun karena prosesnya yang terlalu panjang, mungkin terlalu banyak orang yang malas untuk melakukan research keyword, sehingga membutuhkan jasa yang seperti ini. Kalau dilihat ini memang saya menggunakan tiga tools ini ya, semuanya. Kalau Anda yang pernah coba service saya tersebut, ketiga atau kelima ya, untuk Market Samurai saya menggunakan 3 metrik. Kemudian di Microniche Finder saya menggunakan 1 yaitu SOC. SOC di sini ini adalah kalkulasi dari ketiga metrik, yaitu all in title, all in URL, dan juga all in anchor. Jadi semuanya kalkulasi menjadi satu buah metrik, yaitu SOC. Kemudian di Longtail Pro Platinum ini saya menggunakan metrik KC, yaitu ini base-nya adalah web yang berada di halaman pertama Google ya, yaitu dia mengambil dari page authority, kemudian link juice, dan juga keterkaitannya terhadap title. Jadi ini untuk Longtail Pro Platinum di sini dia lebih ke web page kompetisi, sedangkan Market Samurai dan Microniche Finder ini lebih ke keyword kompetisi. Jadi hanya sebatas di keyword. Sedangkan di Longtail Pro atau di metrik KC ini dia menggunakan metrik yang lebih komplit ya, yaitu dia menganalisa web page kompetisi. Jadi di sini mungkin yang saya akan contohkan adalah idenya ya, bagaimana cara scraping dan juga bagaimana menganalisanya. Mungkin akan saya tunjukkan. Kalau yang simpel ya atau standar, ini saya menggunakan Microniche Finder. Ini misalkan niche-nya tentang dog training, dia tinggal bisa tuliskan dog training, kemudian search, nanti hasilnya muncul di Microniche Finder, dan nanti bisa dianalisa lagi. Namun di sini mungkin yang akan saya contohkan bagaimana saya mencari ide atau kita membangun sebuah blog dari awal ya, bagaimana mencari ide
dan melakukan research keyword, saya biasanya tidak memulai ide dari apa yang saya pikirkan ya. Misalkan saya mau membangun blog dog training, tidak seperti itu. Jadi saya memulainya dengan mencuri ide orang lain. Jadi mencuri ide yang memang benar-benar sudah terbukti bahwa website tersebut menghasilkan dolar dan juga menghasilkan traffic ya yang bagus. Tempat biasanya saya mencari ide itu adalah Flippa.com. Jadi di sini saya tidak perlu repot-repot lagi ya untuk memilih niche apa yang akan saya pilih. Saya cukup ke Flippa.com, kemudian saya pilih di Establish Site ya, website yang sudah stabil. Kemudian saya pilih Just Sold di sini. Jadi website-website yang memang sudah terjual. Kalau Anda lihat di sini websitenya terjual dengan harga yang lumayan ya, sekitar $7.000 seperti ini. Dan trafficnya ada di sini diklaim sekitar 13.000 atau 14.000 traffic per bulan dengan revenue ini sekitar $436. Jadi ini lumayan ya. Jadi kita akan coba menggunakan ide dari website ini. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya lihat ya, jadi ini adalah saya anggap ini akan jadi kompetitor saya. Jadi ini website ini akan saya analisa. Ini saya copy, kemudian saya masuk ke Majestic. Seperti ini, kemudian kita lihat authority dari domain di sini. Apakah kita bisa lebih bagus atau kita bisa bersaing dengan website stabil ini. Kalau lihat ini websitenya stabil mulai Juni 2014, belum sampai 1 tahun ya. Kalau kita lihat di sini Trust Flow 11 dan Citation Flow 21. Ini saya lihat dulu untuk topical Trust Flow-nya ya. Saya login dulu. Nilainya tidak terlalu besar ya untuk Trust Flow dan Citation Flow. Ini masih bisa bersaing. Untuk external backlink 500 dan referring domain 100 ini belum terlalu banyak. Jadi jika kita membuat website yang sama dan dengan kompetitor kita nanti adalah website ini, maka kita sudah punya gambaran bahwa website mana yang harus kita kalahkan. Jadi ini ya, kalau lihat seperti ini masih bisa. TF11, Citation Flow 21. Kemudian backlinknya ya, tapi biasanya saya hanya lihat di bagian ini, Trust Flow dan Citation Flow. Kemudian adalah topical Trust Flow di sini. Domainnya banyak atau backlinknya banyak dari domain dengan topik apa aja di sini. Kalau lihat di sini adalah komputer ya, jadi ini sesuai karena ini Techinins apa ini bacanya. Jadi ini misalkan kita buka ya, ini kita coba buka websitenya. Ini datanya dari yang ditampilkan di Flippa. Website baru berumur 8 bulan dengan unique visitor ini per bulan sekitar 14.000. Kemudian profit sekitar 436. Bounce rate-nya masih tinggi ya ini website-nya. Kita lihat, kita masuk, ini membahas tentang ini ya, teknologi ya, smartphone, laptop, kamera. Jadi ini kalau kita lihat di sini memang sedikit memang masih satu topik ya. Jadi wajar kalau website ini memiliki posisi yang bagus di search engine karena memang relevan dengan topiknya yaitu teknologi. Oke, ini bisa saya contohkan, saya ambil website ini ya untuk kita analisa.
Selanjutnya saya akan ambil semua keyword yang masuk ke dalam website ini ya, dan juga keyword tersebut menempati posisi berapa di search engine. Ini saya menggunakan SEMrush ya. Ini tools yang powerful menurut saya. Ini kalau Anda punya dana lebih ya, Anda bisa subscribe ke SEMrush. Ini saya search. Jadi menggunakan SEMrush kita bisa melihat keyword apa aja yang masuk ke dalam website ini. Kemudian keyword apa aja yang berhasil di ranking oleh website ini. Kita tunggu dulu hasilnya. Ya seperti ini ya. Kalau dilihat di sini ada sekitar 662 keyword yang memiliki posisi di search engine yang cukup bagus. Ini selanjutnya saya export semuanya. Klik export. Oke, saya langsung open. Oke, jadi ini ya hasil dari SEMrush. Ini saya buang bagian yang tidak kita perlukan. Kita delete. Kemudian dari traffic, ini saya dari traffic cost ke belakang ini tidak perlu. Saya delete. Jadi ini posisi, ini search volume, CPC, URL, dan traffic, persen trafficnya. Oke, ini adalah beberapa keyword yang di ranking oleh website tchasense.com. Ini saya filter. Kemudian selanjutnya sama seperti di video sebelumnya ya, kita akan melakukan struktur, kita mengkelompokkan keyword tersebut. Tapi di sini saya tidak mengkelompokkan berdasarkan keywordnya ya, karena di sini kita sudah punya URL, jadi kita kelompokkan berdasarkan URL karena biasanya akan sangat atau lebih relevan menggunakan URL. Kalau sebelumnya saya menggunakan ini, seperti ini ya, ini bisa kita gabung menjadi satu. Tapi di sini karena kita akan menganalisa atau membuat website yang sama seperti website ini, jadi kita pakai URL di sini untuk mengelompokkannya. Ini saya sort A sampai ke Z. Ini adalah domain ya. Selanjutnya ini sama seperti sebelumnya, kita kasih warna. Semuanya kita kasih warna. Jadi ini kalau Anda lihat ya, ini 4 buah keyword di ranking di satu page. Di sini satu page bisa nge-ranking sekitar 4 keyword dengan search volume yang lumayan ya di sini. Jadi ini bisa lebih relevan kita untuk menganalisanya. Kemudian ini saya kasih warna semuanya. Ini seperti ini semuanya sampai selesai ya, sampai semuanya tercover atau terstruktur keywordnya. Ini saya sudah lakukan ya sebelumnya seperti ini. Ini adalah keywordnya, keyword dan juga URL. Ini saya sort berdasarkan URL. Oh ya, ini untuk di bagian ini search volumenya bisa Anda, ini karena mungkin terlalu banyak, untuk Anda kelompokkan ini search volumenya bisa kita sort dari yang memiliki pencarian yang besar aja ya. Misalkan mau sebatas 50 seperti ini, kemudian ini Anda delete. Oke, jadi ini kita sort lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi search volumenya sekitar 50 sampai di atasnya ya, di atas 50 search volume per bulannya.
Di ini sudah saya filter dan saya sort berdasarkan URL dan saya kelompokkan warnanya ya berdasarkan URL atau page yang di ranking di halaman pertama Google. Ini diambil sampai ke page 2 ya, ke nomor 20. Ini kalau dilihat di sini ada lumayan banyak keyword yang di ranking hanya dengan menggunakan satu page di sini. Jadi ini selanjutnya Anda lakukan yang seperti ini. Kalau sudah dikasih warna, Anda kelompokkan. Selanjutnya biasanya saya akan lihat untuk ini ya, saya sort di posisi. Saya lihat untuk URL yang di ranking untuk posisi yang tertinggi. Saya sort berdasarkan kecil ke besar. Seperti ini. Kalau Anda lihat base laptop under 700 ya, ini maksudnya $700. Ini berada di posisi 2 dengan search volume 320 dan 390. Jadi ini biasanya saya bold untuk sampai 10 ya. Sampai 10 ini saya bold. Karena ini nanti akan untuk mempermudah kita bahwa keyword ini yang di ranking di halaman pertama Google. Oke, selanjutnya ini kalau sudah seperti ini, tinggal saya masuk ke analisa keyword ya. Yang saya tunjukkan sebelumnya itu saya menggunakan Market Samurai, Micro Niche Finder, dan juga Long Tail Platinum. Ini caranya gampang ya, mungkin saya akan contohkan. Ini saya copy, kemudian saya masuk di sini ya. Karena ini saya import, saya copy di file txt. Oke, ini saya input keyword without search. Ini saya kasih lihat, saya pakai ini ya, Micro Niche Finder laptop. Kemudian ini saya search file txt tadi. Ya, ini adalah keyword-keyword yang di sini ya. Keyword di sini. Kemudian ini bisa saya cek untuk available domain ya. Di sini sudah pernah saya cek, ini sudah saya cek ya untuk SOC-nya. Jadi nanti statusnya seperti ini. Untuk running SOC seperti simple ya, tinggal diklik-klik seperti ini aja. Nanti hasilnya akan keluar di sini. Sampai selesai. Kemudian ini saya export. Oke, di sini. Kemudian ini saya open. Oke, search ya. Ini kita copy, tinggal SOC-nya kita copy. Tapi ini karena source-nya tadi untuk SOC dari A sampai Z ya, ini juga kita harus sesuaikan dulu. Untuk itu makanya di sini saya bold dulu ya untuk posisi yang tertinggi, posisi 10 besar. Ini saya sort dari A ke Z, kemudian kita copy untuk SOC. Saya paste di sini. Di sini kita sudah dapat nilai SOC. Oke. Dan kemudian ini saya sort seperti ini. Kemudian untuk filtering ini biasanya saya untuk low ya. Untuk low itu batas 79.
Kemudian untuk medium dia batas ke 170 atau di 179 itu masuk ke medium, dan di atas 180 itu masuk di high kompetisi. Mungkin tadi karena sebagian ya. Jadi caranya seperti ini untuk filtering SOC. Oke, ini sudah bagian yang sudah saya analisa. Untuk market samurai juga sama ya. Ini saya contohkan juga market samurai. Saya paste di sini. Kemudian saya pilih United States. Sama simpel caranya. Karena semuanya pakai tools, jadi tidak terlalu ribet ya dibandingkan Anda nanti menggunakan teknik advance yang saya jelaskan di video selanjutnya. Ini saya paste lagi di market samurai. Kemudian untuk Majestic, sini saya hanya centang di bagian Majestic Competition, Title, Anchor, Competition, dan Title and Anchor di sini. Cuma 3. Dan kita analyze keyword. Kemudian kalau hasilnya sudah selesai, ini tinggal diekspor dan selesai seperti ini ya. Kita ekspor dan di paste lagi di sini. Jadi kita bisa melihatnya secara per masing-masing software, Macroniche, Market Samurai, dan Longtail Platinum. Ini bagian yang sudah saya analisa. Di sini ada KC ya, ini dari Longtail Platinum. Ini gampang kalau Anda sudah pernah pakai softwarenya, itu gampang, tinggal klik-klik aja nanti nilainya keluar. Di sini saya akan contoh atau saya kasih lihat filtering saya ya. Untuk KC di sini 1 sampai 30. 30 ya, ini masuk easy. Kemudian 31 sampai 40 itu masuk medium, dan 41 sampai 47 itu masuk ke high competition. Kemudian yang kedua ada SOC ya. Ini saya small 1 sampai 79 itu masuk di 79 ya, masuk di low. Kemudian 80 sampai 179 itu medium, dan di atas 180 itu masuk di high competition. Kemudian sebenarnya saya hanya butuh 2 ini aja ya. Tapi untuk memperlengkap dari data SOC ini saya biasanya cari lagi all in title, all in URL, dan juga quote. Di sini adalah keyword. Saya ini metrik seperti ini. Keyword yang dikasih quote ya, nilainya. Nilai dari search result, keyword yang dikasih quote. Ini biasanya saya ambil 0 sampai 100.000 itu yang easy. Kemudian ini adalah easy juga, mudah, tapi masih moderate ya. 100 sampai 200.000, kemudian 200.000 sampai 400.000, 499.000 itu masuk di medium, dan di atas 500.000 itu high kompetisi. Sedangkan untuk all in title saya ambil sama untuk all in title dan all in URL filteringnya. Untuk ini saya ambil sampai 4.999 itu masuk di medium, di atas 5.000 ini moderate easy ya, sampai di bawah dari 20.000, kemudian di atas 20.000 sampai 49.999 ini masuk di medium, dan di atas 50.000 itu masuk high kompetisi. Ini untuk all in title. Kalau dilihat di sini ya, jadi ini untuk SOC di sini kita bisa lihat lagi metrik di sini.
untuk yang seperti ini pasti warnanya merah ya. Yang terkadang kalkulasinya juga saya sendiri juga belum tahu ya untuk kalkulasi atau perhitungan dari SOC. Namun nilainya ini diambil dari ketiga faktor ini, all in title, all in URL, dan juga anchors, bukan yang ini ya, bukan yang keyword tapi dia pakai anchors. Oke, jadi untuk caranya simpel ya, hanya seperti ini. Mungkin yang susah itu di bagian pengelompokan dan scraping. Bukan susah sebenarnya, mungkin sedikit memerlukan banyak waktu ya, sedikit ribet. Tapi kalau sudah terbiasa ini sangat gampang ya. Yang penting seperti ini aja, kelompokan berdasarkan URL, dikasih warna, kemudian dianalisa di bagian sini, dianalisa. Ini adalah bagian scraping dan pengelompokan, dan ini adalah bagian analisa. Kemudian selanjutnya ini saya sort lagi ya, kita lihat dari posisi yang teratas untuk domain ini. Jadi kalau lihat di sini posisi kedua, best laptop under $700, ini kompetisinya masih mudah. Jadi untuk keyword ini, keyword yang dengan status mudah seperti ini akan saya post lebih dulu. Karena asumsi kita masih bisa mengalahkan keyword ini karena ini masih low ya. Dan juga website ini juga authority-nya masih bisa kita kalahkan kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini. Jadi tujuannya saya lihat kompetisi di awal itu, kompetisi authority website ya di awal ini, adalah tujuannya adalah untuk ini, keyword yang akan kita ranking lebih dulu, atau kita post lebih dulu ya, atau kita targetkan terlebih dahulu. Kalau seperti ini masih high ya. Ini biasanya tidak saya ambil. Ini yang saya ambil di sini karena ini masih satu keyword sebenarnya, satu kelompok keyword, tapi yang saya ambil yang low dulu. Ini yang low. Masih satu kelompok ya. Nanti semuanya pada dasarnya nanti akan sama ya. Jadi satu keyword ini, satu URL maksud saya. Ini nanti kita juga bisa ranking banyak kata kunci di sini. Jadi untuk caranya cukup simpel ya. Yang penting ini Anda tahu dulu prosesnya, scraping dan juga analisa keyword. Untuk analisa saya menggunakan tools ya, Murni Tools. Dan untuk scraping di sini yang membutuhkan sedikit ide ataupun kreativitas kita ya, bagaimana mencari atau mengambil keyword-keyword yang akan kita targetkan ke dalam blog kita.